Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam seni budaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang bab 1, bagian 2, yaitu materi seni lukis mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester 1. Masih ingat kan materi kita sebelumnya? Ya, di materi sebelumnya kita telah membahas seni lukis, gaya atau aliran. Semoga kalian sudah paham ya. Baiklah, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang bab 1 bagian 2 yaitu tema seni lukis. Baiklah, kita mulai ya. Pengertian tema dalam seni rupa adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada tema manusia dengan dirinya sendiri. Dalam mengungkapkan cita rasa keindahan, seorang dapat mewujudkan lewat media ekspresi. Dalam tema ini, seorang pelukis menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada tema manusia dengan manusia lain. Pada tema ini, seorang pelukis menggunakan objek orang-orang di sekitarnya, seperti istri, anak-anak, orang tua, teman, sahabat, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya, dalam mengekspresikan cita rasa keindahannya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, ada tema manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik seringkali dijadikan objek lukisan bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Seperti pemandangan gunung, laut, sungai, perkampungan, perkotaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini contohnya ya. Kemudian, ada tema manusia dengan alam benda. Pada tema ini, seorang pelukis menggunakan objek lukisan berupa benda-benda di sekitar yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan benda tersebut diantaranya berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Ini contohnya. Dalam mengungkapkan cita rasa keindahan, seorang pelukis menggunakan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam sebagai objek lukisannya, seperti kegiatan menari, membajak sawah, jual beli di pasar, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Kemudian yang terakhir, ada tema manusia dengan alam hayal. Pada tema ini, seorang pelukis menggunakan imajinasi atau hayalan yang melintas dalam pikirannya, baik sadar maupun tidak sadar atau tidur, sebagai ide dalam mewujudkan suatu karya seni. Nah, ini contohnya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke bagian C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Ada beberapa pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pastel dan krayon. Ada 2 jenis krayon, di antaranya yaitu krayon oil pastel dan krayon wax. Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna bertekstur lembut, mudah bercampur, tetapi mudah habis dan meninggalkan remahan. Sedangkan krayon wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna, memiliki tekstur keras, tidak mudah habis, dan tidak banyak meninggalkan kotoran, tetapi sulit untuk dicampur. Kemudian ada pastel, oil pastel. Biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Yang kedua yaitu cat atau pewarna. Cat dapat dibedakan berdasarkan basis pengencerannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada cat air, yaitu berbasis air. Cat air dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat.
Bahan utama cat air berupa serbuk warna yang dicampur dengan gam arabik serta gliserin atau madu. Kemudian ada cat minyak, yaitu berbasis minyak. Cat minyak terbuat dari pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Cat minyak memberi efek cerah serta tekstur yang sangat bagus. Kemudian ada cat akrilik, yaitu berbasis akrilik. Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini cat air, kemudian ini cat minyak, nah dan ini cat akrilik. Oke, yang ketiga ada kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Jenis, bentuk, ukuran kuas bervariasi tergantung goresan yang diinginkan. Nah, yang ini ya contohnya. Yang keempat ada pisau palet. Pisau palet berfungsi untuk mencampur cat dan membuat efek-efek goresan pada media lukis yang terbuat dari aluminium tipis. Ini contohnya. Nah, yang kelima ada palet. Palet adalah wadah yang digunakan untuk mencampur cat, memiliki berbagai jenis sesuai dengan peruntukannya. Ini contohnya ya. Dan yang terakhir ada kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai untuk melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau katun. Nah, yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian D, yaitu jenis lukisan, teknik, dan bahan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain, yang pertama ada lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai pada teknik ini yaitu cat air. Teknik akuarel merupakan teknik melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Medianya adalah kertas. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua ada mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni sehingga membentuk sebuah objek. Bahan yang dapat digunakan untuk teknik ini diantaranya pecahan keramik, porselen, potongan kertas, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yaitu lukisan kaca. Teknik lukisan kaca yaitu menggunakan bahan kaca yang disambung dengan timah, kuningan, dan tembaga sehingga membentuk sebuah lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Nah, ini contohnya. Yang terakhir ada lukisan batik. Teknik lukisan batik hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin membentuk titik garis bidang dan ruang sebelum menjadi sebuah gambar. Untuk hasil akhir, kain dicelup ke larutan pewarna. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penilaian. Harap dibaca soalnya dengan baik-baik ya. Salinlah soal di bawah ini di buku catatan seni budaya, kemudian jawab dengan pernyataan yang paling tepat. Yang pertama, amatilah lukisan di bawah ini, kemudian sebutkan tema lukisan dan objek lukisannya. Seperti contohnya A. Tema lukisannya apa dan objek lukisannya apa? B, C, dan seterusnya. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan antara cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Nomor 3, amatilah lukisan di bawah ini, kemudian sebutkan dan jelaskan teknik lukisannya. Contohnya, misalkan lukisan A memakai teknik apa, kemudian dijelaskan tekniknya ya, sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.